warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Nurfadilah dengan nomor pokok mahasiswa 242151111024 dari kelas 2024A, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Siliwangi. Di dalam video ini saya akan memberikan pandangan saya sebagai mahasiswa keguruan terhadap guru yang sabar melayani siswa yang hiperaktif ataupun yang slow learner atau sulit memahami pembelajaran untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah profesi kependidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Anda Sukirwan Magister Pendidikan. Tugas seorang guru tidak hanya tentang mengajarkan mata pelajaran, tetapi tentang memahami setiap siswa, terutama siswa yang memiliki kebutuhan khusus. Ada anak yang hiperaktif yang memiliki potensi luar biasa dan energi yang tinggi. Ada juga di sisi lain anak yang slow learner yang membutuhkan perhatian lebih untuk memahami mata pelajaran. Kedua hal tersebut sangat menantang kesabaran guru, namun hal tersebut juga memberikan kesempatan untuk menunjukkan arti sebenarnya dari kasih sayang dan dedikasi seorang guru atau seorang pendidik. Yang pertama ada pandangan saya terhadap anak yang hiperaktif. Anak hiperaktif adalah mereka yang mengalami gangguan pemusatan perhatian dengan ditandai sering melakukan gerakan. Hal ini dapat menimbulkan efek psikis, fisik, dan juga masalah sosial. Masalah fisik dapat berupa ketidakmampuan anak mengontrol diri dan berakibat menyakiti diri sendiri seperti memukul kepala dan membenturkan ke benda lain. Hal ini berhubungan dengan psikis anak menjadi yang tidak stabil, akibatnya lingkungan sekitar menjauhi dan melihatnya sebagai anak yang aneh. Ada 4 faktor penyebab dari hiperaktifnya anak. Yang pertama ada faktor psikologis, kedua ada faktor pemanjaan, ketiga ada kurangnya disiplin dan pengawasan, dan yang keempat adalah orientasi kesenangan. Menurut saya, anak-anak yang hiperaktif ini tuh bukan anak-anak yang bermasalah, melainkan mereka yang membutuhkan pendekatan yang lebih tepat lagi. Anak-anak seperti ini tuh lebih memiliki potensi-potensi atau energi-energi yang besar, ide-ide yang kreatif, dan rasa ingin tahu juga yang besar. Tapi, tanpa bimbingan yang tepat, barulah dapat berujung pada perilaku yang sulit dikendalikan, baik oleh orang tua sendiri ataupun pada guru di sekolah. Sebagai calon tenaga pendidik, saya belajar bahwa kesabaran adalah kunci utamanya. Baik kesabaran untuk mendengarkan, kesabaran untuk memahami dan menyalurkan energi anak-anak tersebut ke arah yang lebih positif lagi. Pendekatan yang konsisten dan penuh dengan empati sangat penting dalam membantu mereka merasa dihargai dan diterima. Contohnya dengan memberikan ruang untuk mereka berekspresi melalui fisik atau kreatif, namun tetap dengan batasan yang jelas, jadi fleksibel dalam metode pembelajarannya tetap, dan mendorong mereka untuk fokus pada tugas melalui tantangan yang sesuai dengan minatnya mereka masing-masing. Yang kedua ada pandangan saya terhadap anak yang slow learner atau
susah untuk memahami pelajaran. Anak slow learner adalah anak yang memiliki kemampuan kognitif yang memadai untuk belajar, namun berada di bawah tingkatan rata-rata anak lain seusianya, serta berada di area berbatasan dengan kesulitan inteligensi. Seorang anak slow learner membutuhkan lebih banyak waktu dan lebih banyak pengulangan untuk dapat memahami konsep-konsep baru yang baru ia pelajari, dan ia memiliki daya tangkap yang lebih lambat dibandingkan rata-rata anak seusianya. Ada beberapa penyebab slow learner ini. Yang pertama ada faktor psikologis, kedua sekolah, ketiga ada faktor kesehatan juga, dan yang keempat ada faktor dari keluarga atau keturunan. Anak-anak yang tergolong ke anak slow learner atau sulit untuk memahami mata pelajaran ini tuh anak-anak yang mungkin membutuhkan lebih banyak waktu untuk memahami konsep atau penyelesaian tugasnya. Tapi mereka ini memiliki potensi unik yang bisa ditemukan melalui kesabaran dan pendekatan yang bijaksana oleh gurunya. Menurut saya, sebagai mahasiswa keguruan, anak-anak ini tuh membutuhkan rasa percaya yang lebih dari anak-anak lainnya. Jadi mereka tuh membutuhkan guru yang mampu mengakomodasi kebutuhan mereka tanpa merasa terburu-buru. Ada beberapa cara pendekatan yang bisa guru lakukan terhadap anak-anak yang slow learner, bisa dengan menggunakan metode pembelajaran yang sederhana tanpa terburu-buru, jadi bertahap, terus juga memberikan pujian atas kemajuan yang dicapai walaupun halnya itu kecil, tapi apresiasi itu paling penting kepada anak slow learner ini, dan membantu mereka untuk menemukan cara belajar yang paling sesuai dengan gaya mereka. Tidak harus sama dengan anak-anak yang lainnya, asalkan mereka bisa, apapun dengan cara apapun, selalu dukung mereka. Anak-anak slow learner ini mengajarkan kita sebagai calon guru, sebagai calon pendidik ini untuk lebih menghargai proses daripada hasil. Kesabaran seorang guru adalah pondasi untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung. Guru yang sabar tidak hanya memahami perbedaan setiap anak, tetapi juga mampu menjadi panutan yang penuh dengan kasih sayang. Hal ini menginspirasi saya sebagai mahasiswa dan calon tenaga pendidik untuk terus belajar dan mempersiapkan diri menjadi guru atau menjadi pendidik yang tangguh dan sabar dalam keadaan apapun. Kesabaran yang dimaksud ini tuh bukan hanya tentang menahan diri dari rasa frustasi atau dari rasa amarah, tetapi juga tentang memberikan ruang dan waktu bagi setiap anak untuk berkembang sesuai dengan ritmenya mereka sendiri, sesuai dengan kemampuannya mereka masing-masing. Menurut saya, menjadi seorang guru itu bukanlah pekerjaan yang biasa, yang sederhana, tetapi menjadi seorang guru itu harus mempunyai rasa tanggung jawab yang besar, yang mempunyai hati dengan tulus, kesabarannya tanpa batas, dan rasa semangat yang tidak pernah putus untuk mengajarkan setiap anak didik tanpa rasa capek, tanpa rasa lelah, sampai kita melihat kesuksesan anak didik ini di masa depan nanti. Tentunya, anak-anak yang hiperaktif dan slow learner ini juga jangan dijadikan masalah besar dalam dunia pendidikan. Yang ada tuh anak-anak yang hiperaktif dan slow learner ini tuh harus dijadikan sebagai warna-warninya dunia pendidikan yang membuat profesi seorang guru itu menjadi istimewa. Ketika seorang guru sabar melayani siswa-siswanya dalam keadaan apapun, ia tidak hanya mendidik tetapi juga menginspirasi. Dan itulah yang ingin saya capai sebagai calon pendidik di masa depan nanti, dan menjadi bagian dari perubahan yang lebih baik untuk generasi mendatang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan dalam penyampaiannya. Terima kasih telah melihat dan mendengarkan video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.